Dengan datangnya COVID, barulah dikaji hadis-hadis tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Apa itu hebatnya Nabi? Nabi sudah cerita tentang COVID 14 abad yang lalu. Iza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, negeri itu ada COVID, la takhruju firaram minhu, jangan keluar dari negeri itu. Kalau di situ ada COVID, kamu jangan datang. Kalau di situ ada COVID, kamu di situ, kamu jangan keluar. Itulah yang sekarang disebut dengan PSBB. Itulah yang disebut sekarang dengan lockdown. Nah, menyikapi bagaimana COVID-19 ini, COVID ini, saya sudah bicara sama dokter, karena saya tidak paham, ini masalah kesehatan. Jadi saya tanya Pak Dokter, Pak Dokter, itu yang kena COVID itu siapa? Kata Pak Dokter, yang kena COVID itu 3. Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, orang yang kena penyakit bawaan. Anak kecil, karena dia imunnya rendah. Orang tua, imunnya juga rendah. Orang yang punya penyakit bawaan, jadi COVID itu nempel ke situ. Itu makanya anak kecil, orang tua, orang kena penyakit bawaan, banyak yang kena itu begitu. Tapi kalau kita muda, sehat, maka COVID itu tidak kuat dia. Jangankan COVID-19, COVID-21 aja tak tahan. Itu. Oleh sebab itu perlu kita bangkitkan semangat. Lalu kemudian gini Pak Dokter, kenapa ada orang tua tetap sehat, bahkan dia sudah kena COVID, bisa normal lagi? Oh, itu ada imunnya Pak Ustadz. Imun itu apa? Imun itu kekebalan tubuh. Jadi badan kita ini sebenarnya ada kekebalan yang luar biasa di dalam badan kita. Tapi karena kita down, kita ngedrop katanya, maka ketika kita down itu, akhirnya imun kita turun. Nah, disitulah dia masuk. Oh, jadi kalau begitu imunnya mesti tinggi. Bagaimana cara membangkitkan imun? Bangkitkan iman. Jadi ini masalahnya adalah masalah iman dan imun dan iman. Alhamdulillah dari tadi saya ditemani terus oleh Pak Iman. Pak Iman itu Kapolres. Tadi sholat Jumat bersama Pak Iman. Oleh sebab itu maka bangkitkan iman, bangkitkan keyakinan bahwa kita ini yang menghidupkan, mematikan Allah. Makanya setiap selesai sholat itu terus kita ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 15, itu diulang selesai sholat itu 15 kali. Lahul mulku, dia yang punya puja-pujian. Walahul hamdu, dia saja yang layak dipuji, dia yang punya kekuasaan. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumid, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tidak sanggup berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya down. Imun saya rendah. Ketemu dengan Bapak Pembina, ketemu dengan rektor, ketemu dengan senior, ketemu dengan sarjana ekonomi, ketemu dengan anggota DPR RI, berjumpa dengan orang banyak. Itu down kita. Maka saya mesti yakinkan diri saya bahwa saya kuat, bahwa saya mampu. Setan datang berbisik, kau lemah Abdul Somad, berat kau cuma 51 kilo, kata dia. Maka saya mesti bangkitkan semangat saya. Kau lemah Abdul Somad, kau kan tadi malam baru naik mobil dari Medan 24 jam. 24 jam kami berangkat dari Medan sampai jam 7 pagi tadi. Berkunang-kunang, ini masih belum jelas betul Bapak Ibu. Tapi saya mesti bangkitkan diri saya. Saya harus bangkit, saya harus semangat. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat. Bahwa orang tidak akan mati sebelum ajalnya sampai. Berapa banyak orang sudah divonis COVID tidak mati-mati. Berapa banyak pula yang dikatakan sehat, mati. Berapa banyak orang mau bunuh diri, tak mati-mati. Diambil selendang, diikatkan ke leher, digantung ke pintu, melompat. Patah kayunya. Tak mati. Tak juga mati berbaring di rel kereta api. Jam 5 pagi. Lewat kereta api, tak mati. Rupanya salah rel. Stres. Datang orang debit kolektor yang mengutip utang.
Karena stres, mencret-mencret, masuk kamar mandi. Minum mencari racun tak ada. Diminum sabun ngepel. Minum. Tak mati. Buih-buih aja seminggu. Oleh sebab itu kalau tak mati, kata Allah tak mati. Tapi berapa banyak pula orang yang saya baru ketemu ibu-ibu umur 85 tahun. 85 tahun masih hidup. Saya ini Ustadz Somad 22 tahun yang lalu sudah diponis bahwa di kepala saya harus dibelah. Karena kalau tidak dibelah nanti mata akan buta, akan lumpuh. Saya baru ketemu bulan lalu. Kata dokter ini mesti dibelah, diambil ada tumor dalam, kalau tidak dibelah nanti akan buta, akan lumpuh. 22 tahun yang lalu. Terus saya banyak berdoa pada Allah, saya tetap berusaha makan herban dan lain sebagainya. Gimana Bu? Alhamdulillah yang nyuruh belah itu udah mati duluan. Tapi saya tetap ke dokter. Saya ahlu sunnah wal jamaah, bukan jabariyah, bukan berserah pada takdir. Saya tetap ke rumah sakit, saya tetap konsultasi ke dokter, tapi saya tidak menambah rukun iman saya jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Tapi saya tetap percaya kepada dokter, tapi iman saya tidak saya gantungkan. Oleh sebab itu saya tetap bersama dengan Bapak Ibu dokter di rumah sakit. Kemarin kami di Kementerian Kesehatan. Tetap saya tidak mau ceramah tausiah kalau tidak ikut protokol kesehatan. Makanya kita ada protokol kesehatan, pakai masker, duduk berjarak. Ini semuanya dalam rangka protokol kesehatan. Makanya siapapun yang mau mengatakan ini harus dibubarkan karena tidak ikut protokol, kami pakai protokol Pak. Mana protokolnya? Sampai 2, di sana 1, sini 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita masalah iman ini, maka iman itu justru teruji ya ini dengan adanya Covid ini makin teruji iman kita. Karena kalau punya mobil bagus di jalan yang bagus itu biasa aja. Motornya bagus, jalannya bagus, biasa. Tapi ketika motornya biasa-biasa aja, jalannya banyak lubang, bisa sampai ke tujuan, itu baru luar biasa. Makanya kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi itu sulit-sulit semua. Tunjukkan sama saya perjalanan nabi-nabi yang enak-enak, enjoy-enjoy. Tidak ada. Nabi itu pasti banyak ujiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Nabi Ibrahim dibakar di api unggun. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun. Jadi kalau baru-baru dikejar preman biasa, dikejar Fir'aun. Nabi Muhammad SAW dikejar Abu Jahal, Abu Lahab. Tokoh-tokoh, tidak ada yang mudah hidupnya. Baik tokoh agama maupun tokoh-tokoh yang lain. Superman, Batman, Wonder Woman, Hulk. Semuanya menghadapi kesulitan. Mereka muncul itu kan karena menghadapi kesulitan. Dengan datangnya Covid, barulah dikaji hadis-hadis tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Apa itu hebatnya Nabi? Nabi sudah cerita tentang Covid 14 abad yang lalu. Iza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, negeri itu ada Covid, la takhruju firaram minhu, jangan keluar dari negeri itu. Kalau di situ ada Covid, kamu jangan datang. Kalau di situ ada Covid, kamu di situ, kamu jangan keluar. Itulah yang sekarang disebut dengan PSBB. Itulah yang disebut sekarang dengan lockdown. Kalau kita berada di suatu daerah, maka kita tidak boleh keluar sebelum rapid test atau swab. Swab Pak Ustaz, terserah lah, mau swab, yang penting masuk ke mulut. Nah, oleh sebab itu maka kita bukan mau nantang-nantang, mau nunjuk-nunjukkan agama kita. Tapi kalau adik-adik mau ngetes, mau studi perbandingan agama, cari agama-agama lain yang mengkaji tentang PSBB. Cari doktrin-doktrin, sabda-sabda nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang cerita tentang Covid. Saya ada dalilnya.
Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu mendengar suatu wabah terjadi di kampung kamu, la takhruju firaram minhu, jangan kamu keluar dari situ. Untuk apa? Melokalisir supaya virus jangan menyebar kemana-mana. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Covid itu nampak apa tak nampak? Saya tanya sekali lagi. Covid itu nampak apa tak nampak? Apa pula tak nampak? Itu yang tertulis di baleho macam biji kedondong. Itu kan Covid kan? Covid tak nampak dengan mata telanjang. Covid hanya bisa kelihatan kalau pakai mikroskop. Yang tidak nampak diumpamakan Nabi dengan sesuatu yang nampak. Makanya kata Nabi dalam hadis, firra minal majzum, larilah engkau dari orang kena penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari asad. Asad itu singa. Makanya kalau ada orang azan tidak asyhadu, ada tuh orang azan asadu Allah, itu singa tuh. Asyhadu, aku bersaksi. Asadu, singa. Firra minal majzum, larilah engkau dari penyakit menular, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kalau ada orang nantang-nantang Covid, Covid tuh, dia mau telan. Mudah, saya jangan berangkanya, jangan lapor ke polisi, bawa aja ke kebun binatang. Bukakan kandang singa, masuk. Ahlan wa sahlan, welcome. Yang tak nampak itu namanya virus, bakteri. Tapi kalau tak nampak itu diumpamakan dengan sesuatu yang nampak, itu namanya tamsil, perumpamaan. Sama macam adik-adik jatuh cinta, diumpamakan dengan sesuatu yang nampak. Cintamu seperti air di daun keladi, airnya tumpah tak berbekas. Bisa untuk update status. Memberikan contoh sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang tak nampak untuk melihatkan dia secara materi. Siapa yang menceritakan itu? Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang bingung. Itu Pak Ustadz yang sudah kena Covid, meninggal dunia, digulung pakai plastik di Selasiban. Jenazah itu di Selasiban karena takut menularkan virus. Akhirnya dikubur dalam tanah. Nabi sudah mengajarkan bagaimana itu 14 abad yang lalu. Bagaimana caranya? Orang yang sudah meninggal dunia masuk ke dalam tanah, sholat jenazahnya bisa dari atas tanah.